الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam kajian rutin tafsir Al-Quran. Fa insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada surat Al-Baqarah ayat 249. Dari kajian yang telah lalu kita membahas tentang keadaan Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang satu kaum yang mereka memiliki sifat penakut, sifat pengecut, yang mana di dalam ayat yang sudah kita kaji kemarin, mereka pada saat menghadapi serangan dari sebuah pasukan dan menghancurkan rumah, membunuh penduduknya, bahkan keluarganya juga dibantai, tentunya mereka tidak boleh tinggal diam. Mereka dianjurkan untuk menghadapi serangan-serangan tersebut. Akan tetapi mereka melarikan diri. Mereka banyak yang memilih untuk tidak berangkat berperang. Sebagaimana yang kita kaji pada waktu yang lalu, mereka seakan-akan menjadikan penyebab perang itu adalah kematian. Sebab kematian satu-satunya adalah perang. Jadi kalau berangkat perang, pasti kita mati. Padahal kematian itu tidak ditentukan apakah dia berangkat perang atau tidak, ya. Kalau sudah ditentukan ajalnya, kematiannya, maka dia akan mati meskipun di atas tempat tidur. Ada yang mati pada saat sholat, ada yang meninggal dunia pada saat dia di kantor, bahkan ada yang meninggal dunia pada saat berangkat kerja, kemudian duduk-duduk meninggal dunia. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan karena mereka harus menghadapi serangan-serangan tersebut sehingga mereka harus melawan, maka mereka berkumpul. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabuta fihi sakinah. Maka ada perintah untuk apa? Untuk memilih seorang pemimpin, memilih seorang raja yang dijadikan komandan
agar mereka berangkat berperang menghadapi serangan-serangan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bahwa yang dipilih untuk menjadi seorang komandan, untuk menjadi raja di antara mereka, yaitu seorang warga biasa. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menunjuk seseorang yang dikehendaki oleh Bani Israel sebagai raja untuk memimpin mereka dalam pertempuran tidak sesuai dengan ekspektasi, ya. Harapan. Ya. Ternyata yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tabut itu adalah orang biasa, di mana Bani Israel memandang bahwa ya, orang yang bernama Tolut itu adalah orang fakir. Kemudian yang kedua, bukan dari kalangan nabi. Nah, kemudian yang ketiga, dia tidak memiliki keturunan dari kalangan raja. Jadi mereka ini memilih seorang pemimpin, memilih seorang raja, dan mereka menunjuk seorang yang dipercaya di kalangan mereka, yaitu ya seorang nabi yang kemarin sudah kita kisahkan ya, panjang lebar. Kemudian beliau menunjuk atas perintah Allah dengan petunjuk tabut, dan tabut ini dibawa langsung oleh malaikat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka sangat kecewa, tidak seperti harapannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mereview sedikit ya dari apa yang kemarin kita kaji sehingga menyambung. Ayat berikutnya yang akan kita kaji ini adalah sambungan ya. Kalau dalam ilmu tafsir ada munasabah, ada keterkaitan antara ayat yang satu dan ayat yang selanjutnya. Baik, kita akan melanjutkan dari ayat yang kita kaji kemarin, dan hari ini kita sampai pada ayat 249. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man i'tarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudihi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Allahumma arhamna bil Quran ya. Ayatnya agak sedikit panjang, jadi mungkin agak sedikit
memerlukan waktu ya, lebih panjang daripada kemarin. Kemarin ternyata jamnya yang keliru. Jadi saya ditanya Pak Yoyo, "Loh kok cepet Ustaz?" Ya karena jamnya nggak bergerak. Jadi jamnya baru jam 8 lebih 10, jam yang di tembok menunjukkan jam 9. Jadi saya lihat kok jamaahnya sudah lihat jam terus ya. Saya juga gelisah, wah ini terlalu panjang ini ngajinya. Ya, saya pikir sudah terlalu malam ya. Jadi saya hentikan. Nah, ini ya, alhamdulillah sudah diganti jamnya. Saya juga sudah siap-siap lihat jam ini. Baik, insya Allah ya. Jadi perlu waktu sedikit, tapi insya Allah tidak terlalu panjang. Falamma fasala Talutu bil junudi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma tatkala fasala Talutu bil junudi. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fasola. Fasola. Dan kalau kita baca di terjemahan Al-Qur'an itu artinya apa, Pak? Artinya apa? Keluar. Mestinya keluar itu bahasa Arabnya apa? Kharaja yakhruju. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat fasola. Nah, fasola sendiri itu artinya apa? Ya. Faslun, ayu faslin anta. Ya. Kalau kita membuat skripsi ya, atau membuat tesis, membuat buku, itu ada pasal 1, pasal 2, pasal 3 ya. Atau di pengadilan pasal 1 ya, ada pasal-pasalnya. Jadi di sini menggunakan kalimat faslun ya, faslun. Falamma fasala, maka tatkala keluar ya, keluar. Jadi ini keluar dalam artian Talut bersama tentaranya itu sudah memisahkan diri, sudah keluar ya, memisahkan dari orang-orang yang tidak mau berangkat berperang ya. Jadi artinya kharaja ya. Kalau kharaja itu ya keluar gitu aja ya. Tapi fasola ini sudah memisahkan ya. Talut bersama tentaranya dia telah memisahkan ya, telah keluar bersama tentara. Qala innallaha mubtalikum ya. Jadi Talut berkata kepada tentaranya, innallaha mubtalikum binahar. Nah, kenapa di sini Talut mengatakan kalian akan diuji? Ya. Jadi seorang komandan, seorang pemimpin, dia tidak akan membiarkan pengikutnya begitu saja sampai dia tahu betul-betul dia loyal. Ya. Dia tahu betul ketaatannya kepada pemimpinnya. Karena apa? Karena kemarin waktu mereka Bani Israel ketika dia ingin memilih seorang pemimpin, ternyata dia mendapatkan atau mendapat petunjuk dari ya, seorang nabi di antara mereka. Itu ternyata yang ditunjuk adalah seorang yang biasa saja, dari rakyat biasa. Ya, Talut ini ya di dalam kesehariannya dia tukang ngasuh, ngambil air, ya. Lalu di sini jualan air. Ya. Terus bukan dari kalangan seorang nabi dan bukan dari kalangan raja. Terus mereka Bani Israel ini akan dipimpin oleh Talut untuk menghadapi
tentara yang hebat ya, menghadapi pasukan musuh ya, yang besar, yaitu siapa Pak? Lawannya Tolut siapa? Jalut, Raja Jalut. Ini kalau jenengan lihat filmnya, Jalut itu besar ya. Besar, punya pasukan gajah, punya pasukan, seluruh pasukan dikuasai ya. Jadi kalau hari ini mungkin superpower dunia. Superpower dunia. Kalau dulu Amerika, sekarang mulai bergeser ke Asia, ke Cina ya. Jadi sekarang itu orang-orang Amerika itu sudah senang dengan film Hollywood ya. Kalau dulu orang-orang Asia senang Bollywood ya. Kalau dulu Asia senang dengan Hollywood, film-film barat. Sekarang terbalik, orang-orang Amerika sekarang suka dengan film-film Asia ya. Bahkan aktor ya, pemeran film yang disukai ya, film-film silat, film-film karate itu aktornya dari Asia semua. Ini menunjukkan bahwa apa? Superpower dunia itu yang dulunya dikuasai oleh Barat sekarang bergeser ke Asia ya. Maka seperti Jepang, Cina itu sudah semakin kuat mempengaruhi dunia. Nah, kecuali Indonesia masih belum terlihat ininya ya, terlihat taringnya. Lah Jalut ini menguasai ya kekuatan di seluruh dunia waktu itu, superpowernya, sehingga menyerang kawasan-kawasan yang ingin dikuasai. Nah, maka pada saat itulah Bani Israel itu memiliki satu pilihan, melawan atau hancur ya. Melawan, diserang, kita melawan atau diam saja. Maka dipilihlah seorang pemimpin yang mengingin apa, yang mengomandani. Tetapi ya itu tadi, kembali kepada satu perintah. Nah, di sini Tolut melihat ini kalau nggak dikasih ujian ya, kita apa, tidak memberikan tidak dites loyalitasnya sejauh mana, maka ini nanti akan bubar ya. Apalagi menghadapi sebuah pasukan yang besar, sebuah pasukan yang kuat. Sehingga di sini dikatakan innallaha mubtalikum, sesungguhnya Allah akan menguji kalian. Nah, ujiannya apa? Binahar, yaitu nanti akan melewati sebatang sungai, melewati sungai. Nah, disebutkan di sini sungai itu innallaha mubtalikum ay mukhtabirakum binahar, qala Ibnu Abbas wa huwa nahrun bainal Urdun wa Palestina. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan sungai yang akan dilewati itu adalah sungai antara Yordan dan Palestina, yakni Nahrus Syariah al-Masyhur, yaitu namanya Sungai Syariah. Nah, nanti kalau ada yang ke Palestina atau ke Yordan bisa dicari nanti ya, sungainya namanya Sungai Syariah. Inilah sungai yang dilewati oleh Tolut dan tentaranya. Apa bentuk ujiannya? Faman syariba minhu falaisa minni. Barang siapa, yang pertama ini ya ujiannya, ujian untuk tentaranya Tolut ini, yang ikut dengan Tolut. Barang siapa yang minum dari sungai ini, falaisa minni, dia tidak menjadi bagian tentaraku. Berat Pak, ya, berat. Kondisi padang pasir, panas, perbekalan habis, hausnya luar biasa.
Ya. Dan syaratnya untuk menjadi tentara Talut tidak boleh minum. Lewat sudah. Dan di situ diceritakan bahwa sungai itu airnya jernih, yang bening, menyegarkan. Ai fala yusahibni al-yawma fi hadzal wajh. Jadi kalau ada tentara yang ikut denganku, kemudian dia melewati sungai itu kemudian minum, dia tidak akan menjadi bagian dariku pada hari ini. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Jadi ada 3 opsi. Yang pertama, kalau dia minum, dia tidak akan menjadi tentara. Yang kedua, barang siapa yang tidak minum dari sungai tersebut, fa innahu minni. Berat ini Pak. Jadi tentara sudah kehabisan minum, posisinya panas, kemudian yang minum sudah, ya berarti bukan menjadi bagian tentaraku. Yang tidak minum lanjut, ya lanjut. Illa man yaqtarafa ghurfatan biyadi. Yang ketiga, kalau toh memang ada yang mau minum, hanya satu ceduk tangan, ya. Cuma begini saja. Satu, ya. Enggak boleh 2, 3, 4, 5, enggak boleh ya. Hanya satu ceduk saja. Masih diakui bahwa dia menjadi bagian tentara. Ini berat. Karena apa? Karena Talut sudah melihat gelagat orang-orang Bani Israel ini, ya, licik, ya. Mereka sebetulnya penakut, mereka pengecut. Maka perlu diuji nyalinya, perlu diuji loyalitasnya. Ya. Dan ujiannya luar biasa. Ya, ini uji kompetensi, ya, kemampuan seorang tentara ini. Ai fala ba'sa alaihi qala Allah Ta'ala fasharibu minhu illa qalilan minhum, ya. Dan kebanyakan dari tentara, orang-orang yang ikut berangkat berperang untuk menghadapi Jalut, mereka gugur, mereka tidak sampai melanjutkan perjalanan. Karena apa? Karena fasyaribu, banyak dari mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yang apa? Minum, ya. Tidak hanya minum, jekur, Pak. Ngelangi. Padahal nggak boleh, ya. Kalau cuma ngambil satu teguk tidak masalah. Ini enggak, jekur, ya. Jumlahnya berapa? Masya Allah, ya. Di dalam tafsir disebutkan jumlah tentara ini 80.000 pasukan. Tetapi yang tersisa kata Ibnu Abbas hanya tinggal seperti jumlah pasukan perang Badar. Berapa Pak pasukan perang Badar? 313, ya, 313, bukan Wiro Sableng ini, ya. 313, ya. Jadi jumlah yang begitu banyak, 80.000 pasukan, tinggal hanya tersisa seperti pasukan perang Badar. Semuanya minum, semuanya, ya, sampai mereka menikmati. Padahal syaratnya apa? Nggak boleh minum. Kalau toh terpaksa hanya satu teguk. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, semuanya minum kecuali sedikit saja. Qala Ibnu Abbas man ightarafa minhu biyadihi ruya wa man syariba minhu lam yaru.
Wa kadza rawahu As-Sadyu an Ibni Abbas kanal jaisu 80 alfan. Ya, tentara yang ikut 80 alfan. Berapa? 80.000. 80.000. Fasyariba minhu. Kunna natahaddas an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina kanu yauma badrin 300. Nah, dikatakan bahwa yang tersisa itu adalah seperti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar, 300. Hanya 300 pasukan yang tersisa. Wa bid'ati asyra ala uddati ashabi Talut alladzina jazu ma'ahun nahar. Dan itulah yang tersisa dari pasukan Talut, ya, ketika mereka melewati sungai. Masya Allah. Maka seorang komandan itu harus selektif. Kalau tidak, bisa kalah perang, Pak. Karena mereka jelas tidak memiliki loyalitas terhadap komandannya. Lah, belum sudah ngeremehkan kok. Ini gimana ini wong kita ini nyari pemimpin, kok yang datang tukang air, ya. Minal fuqara, dari kalangan orang miskin, orang fakir, ya. Bukan dari kalangan nabi dan bukan dari kalangan raja, rakyat biasa. Ya, maka kita tidak boleh, Pak, ngeremehkan. Masih tukang beca, tapi kalau misalnya dia memiliki kemampuan untuk memimpinnya tidak masalah. Sampai dalam satu hadis disebutkan, ya, meskipun pemimpin kalian dari kalangan apa? Habasyi, orang yang rambutnya keriting, keruwel-keruwel, pendek, elek, ya, ndek, elek, apa? Keriting, ireng. Ya, wis kabeh. Elek, ireng, ndek, keriting. Nah, meskipun dari kalangan seperti itu, kalau dia menjadi pemimpin kalian, maka harus ditaati. Ini dalam Islam. Ini karena penting, ya, loyalitas terhadap seorang pemimpin ini. Sehingga di dalam ayat ini Talut, ya, ingin menguji mereka. Sejauh mana sih mereka itu, ya, ketika diajak melawan pasukan Jalut. Kemudian lanjut ayatnya. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Ay istaqillu anfusahum an liqa'i aduwihim likasratihim. Nah, ternyata di dalam perjalanan berangkat untuk menghadapi sebuah pasukan, setelah melalui satu ujian, ya, maka nampaklah karakter masing-masing tentara ini. Ya, setelah diuji, maka akan nampak mereka. Apa yang terjadi ketika di situ dikatakan siapa yang minum bukan tentaraku, siapa yang tidak minum dia tentaraku. Kalau ada yang minum, kalau terpaksa sedikit saja, hanya satu teguk. Kalau tidak, bukan tentaraku. Maka disinilah bisa melihat karakter masing-masing pasukan. Falamma jawazuhu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Ya, ketika itu dia mengatakan, kita ini tidak kuat lagi jalan, tidak kuat lanjut. Sudahlah, kita tidak akan bisa melawan Jalut yang persenjataannya lengkap, tentaranya kuat, semua dimiliki oleh Jalut. Kita punya apa?
Pemimpin kita saja orang fakir, nggak punya pengalaman. Terlihat Pak. Jadi orang-orang yang mereka memiliki sifat pengecut, ya, pada saat perang dia akan terlihat siapa dia sebenarnya. Akhirnya terungkaplah. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kita sebagian daripada tentara yang mereka minum, ya, tidak tahan ujian-ujian ketika dalam perjalanan pertempuran, tidak sabar. Mereka gugur di tengah jalan, balik Pak, balik pulang. Ya, padahal lagunya apa? Jangan kembali pulang mujahid sebelum kita menang. Kan begitu. Akhirnya mana menang? Ya, belum perang sudah pulang. Ingat anak istrinya, ingat jualannya, ingat dagangannya, ingat peternakannya, ingat sapinya, ingat tokonya, ingat semuanya. Akhirnya balik, udah, gak mungkin menang guys. Daripada mati sia-sia, balik wae. Nampak, ya, mereka ini sebagai seorang pengecut. La taqata lanal yauma bi Jalut wa junudi, kita tidak akan bisa menghadapi Jalut dan tentara-tentaranya itu. Ya. Sama kayak sekarang Pak. Tidak bisa kita melawan itu Amerika itu. Ya, tidak bisa melawan superpower dunia. Sekarang apa negara yang menjadi kekuatan dunia ini nggak bisa kita. Soalnya nggak punya apa-apa. Ya, model-model. Ya. Kayak gini ya. Ini apa? Punya apa gitu loh? Punya apa? Sama dengan tentaranya Tolut itu begitu. Yang balik itu, yang berapa ratus ribu itu, mereka tidak yakin. Mereka tidak punya keyakinan yang kuat di dalam dirinya bahwa dia akan mengalahkan musuh. Karena apa? Karena dia melihat secara materi. Yang ayat sebelumnya, wah kita nanti mati kalau perang. Dia menjadikan sebab kematian itu adalah perang. Padahal kalau nggak perang pun bisa mati. Sampean berangkat perang apa nggak perang itu tetap mati. Lah kok sampean alasan, kok mati awak dewe. Padahal orang beriman itu yang dicari apa? Mati di medan perang. Mati apa Pak di medan perang itu? Mati syahid, ya Allah. Ya. Inilah kematian yang sangat mulia dan dicari-cari oleh orang beriman. Tetapi orang yang tidak yakin, tidak mungkin itu. Ya. Takut. Apa maneh dodolane wis laris, Pak. Ya. Apalagi sudah mapan. Istrinya 4. Wah sudah ya. Maka yang menghalangi orang untuk mendapatkan mati syahid, tidak berangkat berperang itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, penyakit wahan. Dan di dalam hadis itu disebutkan kalau sudah orang itu punya penyakit wahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dalam diri orang kafir terhadap orang beriman. Orang kafir itu mestinya takut melihat orang beriman kuat, orang beriman itu berjihad. Tapi karena orang-orang beriman itu terjangkit wahan, dia cinta dunia dan takut mati, akhirnya orang kafir enggak jadi takut. Ya. Model-model ini ya. Yes. Dikai duwe ae, ya. Beres. Makanya ketika Rasulullah dakwah di Mekah, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Ya, mereka menawarkan harta tahta wanita. Sekarang ada tambahan kuota. Ya. Sekarang ada kuotanya, Pak. Inilah tawaran-tawaran dari orang kafir terhadap kaum muslimin, sehingga kalau sudah mereka wahan, sudah cinta dunia, ya sudah pasti
takut meninggalkan jabatan, takut meninggalkan kekayaannya, takut meninggalkan istri-istrinya, kecantikan istrinya. Maka tentara-tentara yang betul-betul dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tetap lanjut. Dia tidak minum. Karena di dalam sebuah riwayat disebutkan ketika dia minum air sungai itu bertambah haus. Makanya Tolut mengatakan jangan minum. Kalau kamu minum, maka kamu bukan tentaraku. Ini ujian. Ketika mereka minum, air itu tidak menghilangkan hausnya, tetapi bertambah haus sehingga minum terus, tidak kuat jalan, gelembosi. Itu makan minum, akhirnya begitu, Apa yang dikatakan? La taqata lana al-yauma bijaluta wa junudiyas. Kayaknya kita ini nggak sanggup melawan tentara-tentara Jalut. Ai istaqilu anfusahum an liqa'i aduwwihim likasratihim. Dalam tafsirnya disebutkan karena apa? Karena mereka takut melihat jumlah yang banyak tentara-tentara Jalut itu. Dia sudah takut duluan. Fasyaja'ahum ulama'uhum al-alimuna bi anna wa'dallahi haqq. Nah, ulama-ulama di antara tentara yang ikut berperang bersama Tolut, dia mengatakan anna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai kalian takut, jangan menjadi pengecut, berangkat kita berjihad. Maka hati-hati Pak, kalau sudah ada orang yang melemahkan dalam perjuangan. Itu kayak tentaranya Tolut. Kalau antum memiliki semangat berjuang untuk menegakkan agama Allah, berjuang untuk Islam ini, kemudian ada orang sampean itu kok soro-soro sampean nanti di penjara sampean nanti ditakut-takuti. Nah, itu hati-hati. Bahaya dalam perjuangan. Sehingga orang-orang seperti itu ada dari dulu sampai sekarang ada. Dari zaman Bani Israel sampai hari ini itu ada. Karena apa? Ini adalah kisah dalam Al-Quran yang cerita ini ada di dalam Al-Quran dan akan berlaku sepanjang sejarah, sepanjang zaman. Fa inna nasra min indillah, karena sesungguhnya pertolongan itu dari sisi Allah, laisa an kasrati adadin wala uddah. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bukan dilihat dari banyaknya bilangan tentara. Jadi bukan berarti kalau tentaranya banyak menang, tidak berarti seperti itu. Wala uddah, dan juga persiapan. Di tentaranya banyak, kemudian uddah persiapannya juga lengkap, belum tentu menang. Sebagaimana kisah perang Badar. Perang Badar itu jumlah kaum muslimin bisa dihitung 313 pasukan. Melawan berapa? 1000. Nah, ini kan jumlah yang tidak seimbang. Wa man nasru illa min indillah, dan pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum berperang, kaum muslimin itu idh yughassikumun nu'asa amanatan minhu, sebelum bertemu musuh, Pak, kaum muslimin ini dalam perjalanan itu diberi rasa kantuk yang sangat hebat. Itu Pak, tentara ngantuk Pak, akhirnya tertidur. Ternyata tidur dalam medan perang itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga hikmahnya apa?
ketika mereka bisa tidur, mendapatkan rasa kantuk yang hebat dan tertidur, maka begitu bangun dia akan mendapatkan energi yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu, di dalam perang Badar, selain diberi kantuk yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat pertempuran Allah menurunkan hujan. Ya, sehingga pada posisi ya medan pertempuran itu padang pasir, ketika hujan, kuda-kuda para sahabat ini berlari kencang. Ya. Karena apa? Ya pasirnya kan padat ketika hujan. Nah, di pertempurannya sangat luar biasa. Nah, sementara kaum muslimin itu sudah mikir bagaimana ini menghadapi tentaranya Muhammad. Ya. Belum lagi tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang berupa malaikat, ya. Di dalam surat Al-Anfal disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bi alfim minal malaikati murdifin. Jumlah sahabat 313, tetapi apa? Allah menurunkan bi alfim minal malaikati murdifin. Allah turunkan 1000 malaikat untuk membantu perang Badar. Kalau sudah malaikat yang turun, Pak, terus gimana? Bisa nggak mengalahkan malaikat? Ya. Sama kayak dulu ceritanya di di timur itu juga begitu, ya. Orang-orang bisa melihat tentara-tentara berbaju putih, berkuda putih, ya, membantu umat Islam. Begitulah ya Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin. Ini dengan keyakinan. Akan tetapi kita lihat perang Badar, ya, persiapannya, ya. Perang Uhud, ya. Kemudian perang Tabuk, perang Khaybar dan peperangan-peperangan yang lainnya. Apalagi perang Mu'tah, ya. Jumlahnya sudah ribuan kaum muslimin. Tetapi begitu, ya, belum tentu. Disinilah pertolongan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena jumlahnya dan juga tidak karena persiapan kita, tetapi persiapan itu adalah kewajiban. Ya. Jangan mengandalkan tawakal, ya. Sudah tawakal aja kita insya Allah menang, ya. Tidak usah dan tidak usah apa, gitu ya. Gak usah latihan, ya. Pokoknya turu ae engko lak menang dhewe. Kayak kerja wae, wis engko rezeki kan wis engko teko dhewe, gak usah nyambut gawe. Jadi gak usah persiapan, padahal persiapan itu wajib, ya. Wajib. Kalau perang itu kan kondisional. Ya, kita kan sudah mengkaji ayatnya, Pak, ya. Jadi perang itu kondisional, di mana ketika kaum muslimin tidak disakiti, ya tidak ada perang. Ya, tetapi kalau memang pada saatnya kaum muslimin itu melawan, ya maka apa? Perang itu hukumnya menjadi wajib. Nah, tetapi yang namanya persiapan iddad itu hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60, ya. Nah, nanti dihafalkan Bapak Ibu, ya. PR-nya ini. PR-nya malam ini menghafalkan surat Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ya. Di situ Allah menggunakan fi'il amr, dan persiapkanlah kekuatan. Maka kekuatan di situ para ulama menjelaskan kuwatul iman, kekuatan iman, di antaranya ya begini ini, kita hari ini, malam ini, setiap malam Jumat, ini persiapan, Pak. Apa yang kita siapkan? Kuwatul iman, kekuatan iman. Lah kalau kita tidak pernah ngecas seperti ini, tidak pernah ngaji, nggak pernah taklim, nggak pernah belajar, ya nggak yakin, Pak, kayak tentaranya Tolut nanti. Wah, kalah, nggak mungkin ini. Yang dilihat secara materi, jumlah sedikit, ya, kita jumlah sedikit melawan jumlah yang banyak.
nggak yakin. Ya. Tetapi kalau imannya kuat, maka itu tidak akan mempengaruhi. Karena apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, kekuatan itu hanya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Idza aradallahu syai'an yaqula kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, Pak, kun fayakun. Ya. Bumi saja kalau Allah berkehendak goyang, ya, hanya ya. Bani Israel itu pernah, Pak, dimatikan oleh Allah 40 hari. Mati, sudah mati. Terus hidup lagi. Ya. Hidup lagi, masih tidak percaya. Musa, ya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jara. Ya, padahal sudah dihidupkan lagi, saya enggak percaya sampai saya melihat Allah langsung gitu ya. Coba kalau Allah itu ada, datangkan makanan dari surga. Ya. Nah, ini sudah yang lalu kan. Jadi begitu. Kalau tidak beriman itu, kalau tidak berilmu, imannya lemah, ya kayak Bani Israel. Makanya ini adalah bagian dari apa, Pak? Persiapan dan persiapan. Dan kekuatan yang kedua, kuwatul imani wa kuwatul madi, kekuatan materi. Yang materi itu ya harta, fisik, senjata, ya. Senjata kita sekarang apa, Pak? Senjata kita sekarang apa? Doa. Nggih? Senjata kita apa? Doa. Lah sampean punya apa untuk membela saudara-saudara yang di Palestina? Punya apa sekarang, Pak? Ya, sampean nyumbang ya. Ya, kadang nyumbang, kadang boten kan ngoten. Tapi yang jelas kita punya senjata. Apa senjata kaum muslimin hari ini? Senjatanya napa? Doa. Doa, ya, pakai ain. Inilah kekuatan kita. Kalau kita ini enggak doa, wah, masya Allah ya, iman kita sudah lemah, kita enggak punya senjata. Apa yang kita berikan untuk perjuangan Islam? Nah, sehingga Pak, persiapan itu penting. Mempersiapkan kekuatan iman dan mempersiapkan kekuatan materi. Materi ya harta. Kita berkali-kali ya mengkaji ayat bahwa ketika kita ingin melakukan pertempuran, peperangan menghadapi musuh-musuh Islam, yang kita siapkan apa? Wa anfiqu, ya. Allah perintahkan apa? Berinfak. Nah, kalau kita berinfak saja lemah, ya, maka ya bagaimana kita menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir pada ayat ini, qala alladzina yadunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran. Ya, kalau tadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang gembosi, kerjaannya itu melemahkan umat Islam, sampai sekarang pun membahas sesuatu yang nggak perlu dibahas, akhirnya berpecah belah, ya. Itu mereka jelas melemahkan pertempuran, melemahkan kekuatan kaum muslimin. Akan tetapi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, annahum mulaqullah, mereka yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin Pak, sudah taklim, sudah belajar, imannya kuat. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ya. Jangan takut. Ya. Kita terus berangkat. Jangan khawatir. Ya. Karena apa? Berapa banyak? Ya. Ada satu kelompok kecil, jumlahnya sedikit, tetapi bisa mengalahkan apa? Fi'atan katsirah. Jumlah yang besar, jumlah yang banyak biidznillah, atas izin
Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan nggak usah takut ya. Walaupun kita mungkin ya di sini jumlahnya nggak seberapa, sedikit, orang ngaji juga nggak banyak, ya sudah, Bismillah. Jangan malah gembosi ya. Apa ngaji di Dzikrullah itu, ngaji apa itu ya? Nanti dikira ini, yang itu, prasangkanya macam-macam. Gembosi akhirnya meretel ya. Akhirnya sedikit, jadi yang kemarin banyak tinggal sedikit, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak melihat jumlah yang banyak. Sekarang lihat jumlah yang banyak kaum muslimin sekarang ini. Kata Rasulullah, apa? Yushakul umamu antada kama tada al aklatu ala qasatiha. Hampir saja umat Islam ini, ya, mereka dijadikan hidangan. Di panjenengan kalau di meja makan, ya ada hidangan, ada ayam goreng, ayam bakar, ada bebek, ada lele, ada ikan, ya, wis macam-macam, ono rawon, ono soto, ono gulai, ya, dijadikan rebutan Pak. Ya. Begitu kondisi kaum muslimin digambarkan Rasulullah di dalam hadis sahih. Ya. Kama tada al-aklatu ala qas'atiha. Kemudian sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah kami pada saat itu jumlah kami itu sedikit? Kata Rasulullah, bal antum katsirun. Justru hari itu kamu dalam keadaan sangat banyak jumlahnya. Nah, ini jumlah banyak Pak. Tapi kata Rasulullah, bal antum katsiruna walakinnakum ghusaun ka ghusais sayl. Meskipun jumlah kalian banyak, tapi pada saat itu kalian itu seperti buih. Ya, seperti untuk, tahu Pak ya, untuk ya. Ya, kalau kita nyuci pakaian itu kan ada muru-muru gitu ya, untuk itu ya. Buih. Kalau di lautan ya ada angin, diterpa angin ke barat, ke timur, ke utara, bahkan hilang. Buih itu mudah sekali hilang. Begitulah kaum muslim, kekuatannya itu seperti buih. Tidak seperti junudun. Kalau di dalam ini, Tolut itu punya junud, punya tentara. Jundun itu adalah sebuah batu yang kokoh. Jadi tidak maju, tidak langsung mundur gitu ya, tetapi dia bertahan. Nah, maka kaum muslimin itu mestinya dia dalam posisi keadaan yang kokoh, yang kuat, tidak mudah dipecah belah. Nah, maka orang yang beriman, dia tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah minum air sungai tadi, ya, tidak terpengaruh. Ya, orang yang sudah minum air sungai ini kena serangan fajar Pak. Serangan fajar, serangan subuh, serangan asar, maghrib, isya, subuh ya, duha. Ya. Jadi serangan ya. Kalau sudah amplop yang nyerang Pak, wah ya sudah. Ya. Sudah lemes Pak. Ya. Minumannya bermacam-macam, tidak hanya jahe ya, tapi bermacam-macam. Akhirnya males ya. Berjuang itu malas karena apa? Sudah enak, amplopnya banyak, guyurannya, minum air sungainya itu terlalu banyak, jadi nggak mau ya berjuang, ya. Mau taklim ke Dzikrullah yang dekat begini saja nggak, ya. Tadinya mau ikut nyari tempat taklim, ketika sudah ada ya dicari-cari kelemahannya ya, yang beginilah, yang begitulah, nanti kalau nggak ada, ayo kita buat majelis taklim begini ya. Jadi jangan sampai seperti Tolut ini ya, tentara Tolut yang minum air ya, kena serangan fajar. Tetapi yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka terus maju. Tidak peduli jumlah yang sedikit ya. Karena apa? Dia yakin bahwa pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri Pak, melawan kemusyrikan.
kemusyrikan ya pada saat pemerintah raja siapa Nabi Ibrahim itu Namrud ya menghadapi kemusyrikan sendiri Pak. Patung yang begitu banyak dihancurkan sendiri Pak. Karena yakin bahwa yang hanya diibadahi itu Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Ibrahim takut dengan kesendiriannya? Tidak. Ya. Maka pada saat itulah ketika menghadapi inna ma'al usri yusra, pada saat kesulitan Allah berikan kemudahan. Ya, ketika ditanya siapa ini yang menghancurkan patung-patung ini? Siapa ini? Ya, ketika dicari nggak ada yang ngaku, ada yang bisiki. Itu loh, ya pemuda yang namanya Ibrahim. Ya, oh Ibrahim, cari dia, ditangkap. Begitu ditangkap, apakah kamu yang menghancurkan? Ya. Loh, kok tanya saya? Ya itu tanya itu yang paling besar itu kan masih ada Tuhannya. Masa Tuhan nggak bisa ngomong? Namrud naik pitam, emosi. Saya tanya kamu, kenapa kamu? Loh, katanya itu Tuhanmu. Ya tanya itu yang besar itu kan masih utuh. Yang dikalungi kapak itu kan masih utuh. Tanya itu. Ya. Sudah tahu Pak. Mereka sudah tahu kalau patung itu tidak bisa ngomong. Tapi karena dia mangkel sama Ibrahim dibakar. Sama kayak orang-orang sekarang begitu. Mereka tahu Pak yang benar itu mana. Tapi karena mereka ya supaya tidak, ya supaya eksis, ya sudah terpaksa. Sampean kalau melawan ya bakar kayak Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak takut Pak. Ketika dimasukkan api, Allah Subhanahu wa taala melindungi. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api menjadi dingin. Nah, ini. Dan zikirnya Nabi Ibrahim apa? Zikirnya, nah ini perlu diamalkan ini ya. Kalau ustaz-ustaz Habib diijazahi Pak, ya supaya kita bisa menjadi kuat. Zikirnya Nabi Ibrahim apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini penuh dengan keyakinan Pak. Ya, penuh dengan keyakinan, keimanan kepada Allah. Jadi kalau panjenengan menghadapi keruwetan ya, kekuatan yang menghantam, ya jangan takut karena ada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam, zikirnya beliau sehingga tidak mati di dalam perut ikan. Beliau memiliki zikir yang terkenal ya, yaitu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, langsung Pak. Dari kegelapan menuju dunia ya, keluar dari perut ikan. Nah, zikir-zikir seperti ini adalah kekuatan keimanan kita. Sehingga apa? Dalam ya, ayat ini kita mengambil pelajaran kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Wallahu ma'as sabirin. Inilah yang menjadi bagian penting daripada perjuangan kita, yaitu apa? Kita yakin bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Lah, sabar. Jadi kalau hanya ujiannya minum apa tidak? Milih mana Pak? Minum apa tidak? Milih mana? Minum. Ya, kalau minum sudah, ya kita tidak bisa berjuang. Kalau memilih sabar, maka masya Allah, inilah kekuatan seorang mukmin. Dia menghindari semua kemaksiatan, dia menghindari ya kesenangan-kesenangan dunia. Dia lebih memilih untuk bersabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih bersabar untuk ibadah. Ya, maka terakhir sebelum saya tutup, sebagaimana Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau membagi sabar itu menjadi 3. Yaitu yang pertama as-sabru 'ala tha'ah. Sabar untuk apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan taklim harus sabar, ya sabar. Ya, ketika berangkat kudu sabar. Ya masih yo gak duwe dhuwit ya budal, masih yo engko gak dikei mangan ya budal ya. Nek ana mangane
alhamdulillah. Ono kopi nih alhamdulillah ya. Sabar. Ya. Salat, infak, sedekah, thalabul ilmi dan ibadah-ibadah yang lainnya harus sabar ya. Mencari maisha harus sabar. Ini adalah satu bentuk ketaatan. Yang kedua, as-sabru 'alal maksiat. Kita bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ya itu seperti tadi tentara Talut harus menahan diri. Tidak melakukan kemaksiatan. Karena kalau kita sudah melanggar ya, pemimpin kita sudah melarang seperti ini kemudian kita tidak taat, ya kita tidak bisa melawan musuh, Pak. Bisa-bisa tentara-tentara kita yang berkhianat ya. Banyak mata-mata untuk menghadapi pertempuran ini. Maka kalau kita tidak tahu kondisi pasukan kita, loyal apa tidak, kuat apa enggak, nah ini menjadi persoalan. Nah, maka pemimpin-pemimpin hari ini perlu apa? Bitona, ya bitona. Nah, makna bitona ini banyak. Bitona ini apa namanya pengawal, ya teman yang ya bitona, batnun ya. Artinya dia butuh orang yang betul-betul mengawal ya secara ya pengawal pribadi lah. Panjenengan juga seperti itu, ada pengawal pribadi. Sinten Pak? Sinten pengawal pribadi jenengan? Nggih, istrinya panjenengan itu Pak. Yang tidak punya istri pengawal pribadinya siapa? Ya ustadz ya. Cari ustadz, cari kiai ya, ben boten nopo, boten biar tidak tersesat ya, tidak terlalu jauh Pak kesananya ya. Nah ini bitona. Maka pemimpin itu juga seperti itu, butuh Pak, butuh ya penasehat, butuh yang mengarahkan. Nah, sehingga menjauhi maksiat ini adalah salah satu bentuk sebab diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir as-sabru alal musibah ya, sabar menghadapi musibah. Karena sebetulnya musibah yang terjadi yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin itu adalah untuk menghapus dosa. Hatta syaukah, sampai duri yang menancap pada tubuh kita ya. Ketika jalan kok kena duri, aduh. Nah, itu duri itu menghapuskan dosa orang beriman. Jadi sampai seperti itu Pak, apalagi jatuh, apalagi ini ya, itu musibah, apalagi sakit ya, apalagi sakit. Jadi bentuk musibah yang dialami oleh orang beriman itu adalah bagian untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala manakala kita bersabar. Ya. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan banyak hikmah yang kita ambil dari pelajaran Talut dan tentaranya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesabaran, tetap istiqomah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.